Pasukan Hamas kini tampak intensif melakukan penyerangan di kota-kota milik Israel. Pada Kamis 26 Oktober, Hamas meluncurkan rentetan roket ke Israel Tengah. Roket-roket itu pun setidaknya telah menghantam 9 kota di Israel, di antaranya Tel Aviv, Petah Tikvah, Jaffa, Bnei Brak, Rishon Lezion, Ramat Gan, Herzliya, Holon, dan Givatayim. Polisi Israel pun sedang menangani puing-puing roket yang jatuh di sekitar Rehovot, sebab puing-puing roket itu telah merusak tiang listrik. Tak diketahui ada berapa korban akibat serangan besar-besaran Hamas tersebut. Sebelumnya, Hamas juga telah menyerang Tel Aviv pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar, terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen di Rishon Lezion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Selain itu, akibat serangan itu setidaknya ada 6 orang yang terluka. Dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Perang Hamas dengan Israel kini semakin melebar sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu. Kini sumber militer di negara Eritrea melaporkan pada Kamis 26 Oktober serangan telah terjadi terhadap tentara Israel. Serangan ini menghantam pos militer di Kepulauan Dahlak di Eritrea. Menurut sumber tersebut, serangan itu secara khusus menargetkan puncak gunung yang menjadi lokasi pos pengawasan Israel untuk memantau Laut Merah yang menghadap ke Yaman. Sumber tersebut juga mengatakan bahwa akibat serangan itu seorang perwira senior militer Israel tewas dalam serangan ini. Tak dilaporkan lebih lanjut siapa dalang dari penyerangan tersebut. Namun, pasukan Houthi sempat menyebut bahwa pos militer itu menjadi satu di antara sasaran mereka. Meski begitu, belum dapat dikonfirmasi siapa penyerang dari pos militer Israel yang ada di benua Afrika tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa pasukan Ansarullah atau Al-Houthi dari Yaman sempat meluncurkan roket yang mengarah ke Israel pada pekan lalu. Roket-roket itu pun berhasil dihalau oleh kapal militer Amerika Serikat yakni USS Carney. Yaman juga sempat mengancam apabila Israel tak menghentikan serangannya di jalur Gaza, maka pihaknya akan menyerang kapal-kapal milik Israel. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengkhianati PDI Perjuangan dengan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sebab putra sulung Presiden Jokowi itu belum mengajukan pengunduran diri dan mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA dari PDIP. Padahal dirinya sudah mendaftar menjadi cawapres Prabowo ke KPU RI. Status Gibran sebagai kader PDIP pun menjadi polemik, mengingat partai pimpinan Megawati itu telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Terlebih Gibran menjadi wali kota Solo saat ini karena restu dari PDIP. Terkait dirinya yang disebut sebagai pengkhianat PDIP, Gibran mengaku tidak masalah. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers seusai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Jakarta Pusat pada Kamis 26 Oktober. Kemudian disinggung soal belum mundur dari PDIP dan belum mengembalikan KTA PDIP, Gibran hanya mengungkit pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam pertemuan dengan Ketua DPP PDIP itu, Gibran sempat menyampaikan bahwa dirinya akan menjadi cawapres Prabowo. Sehingga soal statusnya di PDIP, Gibran menganggap sudah clear sejak pertemuan dengan Puan pada minggu lalu tersebut. Warga Israel menggelar demo besar-besaran pada Kamis 26 Oktober. Mereka mengecam pemerintah yang dinilai lamban dalam menyelamatkan warga lain yang disandra oleh Hamas. Para warga pun menegaskan bahwa kesabaran mereka telah habis. Warga Israel yang merupakan keluarga dari 224 sandra itu berkumpul di alun-alun Museum Tel Aviv. Aksi mereka dimulai dengan 2 demonstrasi dari Kedutaan Mesir dan di Kaplan Square.
Keluarga sandera itu pun berteriak dan menuntut agar pemerintah bergerak untuk membebaskan para sandera. Selain memprotes pemerintah yang lamban, mereka juga menyebut pemerintah gagal memberikan informasi terbaru mengenai upaya untuk menjamin pembebasan sandera. Satu di antara warga bernama Meiraf Lasemgonen murka terhadap pemerintah, sebab putrinya yang berusia 23 tahun bernama Romi diculik dari lokasi Festival Musik Supernova pada 7 Oktober lalu. Ia menegaskan bahwa putrinya telah disandera selama 20 hari yang kini tak diketahui bagaimana nasibnya, akankah masih bernafas atau tidak. Ketidakpuasan serupa diungkapkan oleh Eyal Esel yang putrinya Roni juga disandera oleh Hamas. Padahal Roni yang berusia 19 tahun itu pernah menjadi anggota tim komunikasi IDF yang mengawasi kamera perbatasan Gaza sebelum penghalang dan markasnya ditembus. Beberapa peserta melontarkan kritik pada pejabat pemerintah yang menangani masalah sandera. Satu di antaranya Gal Hirsch yang sejauh ini dikritik oleh para diplomat karena tidak efektif dalam pembicaraan penyanderaan dan dianggap gagal menghubungi mereka melebihi batas minimum. Demonstrasi lain yang meningkatkan kesadaran tentang penderitaan para sandera juga terjadi di Times Square, kota New York, di mana Dewan Israel Amerika menyiapkan meja sabat kosong yang melambangkan 224 sandera yang ditawan di Gaza. Perang Hamas dan Israel hingga kini masih bergulir dan justru semakin gencar dilakukan. Hamas pun menargetkan kota-kota besar di Israel dan menyerangnya menggunakan roket dan drone. Perang ini pun mengakibatkan warga sipil di Israel mengalami depresi. Hal itu diketahui karena permintaan obat-obatan psikiatri termasuk obat penenang mengalami peningkatan tajam di tengah perang. Ketua Asosiasi Apoteker Israel, David Papo, menjelaskan bahwa para warga meminta resep selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Mereka menimbun karena khawatir kekurangan obat tersebut. Papo juga mengatakan peningkatan permintaan obat tersebut naik sampai puluhan persen dibanding sebelum konflik pecah. Ia pun menyoroti fenomena peningkatan penggunaan obat-obatan psikiatri yang tidak diresepkan seperti obat penenang dan depresi. Papo menyebut pasien menjelaskan kondisi mentalnya kepada apoteker untuk mendapatkan obat yang tepat. Obat-obatan ini tidak hanya untuk mengatasi kecemasan dan depresi tetapi juga sebagai obat tidur. Diketahui bahwa pasukan Hamas belakangan ini sangat gencar melakukan penyerangan di kota-kota Israel. Bahkan pada Kamis 26 Oktober, Hamas meluncurkan rentetan roket ke Israel Tengah. Roket-roket itu pun setidaknya telah menghantam 9 kota di Israel, di antaranya Tel Aviv, Petah Tikvah, Jaffa, Bnei Brak, Rishon LeZion, Ramat Gan, Herzliya, Holon, dan Kivatayim. Delegasi dari Hamas mengunjungi Rusia pada Kamis 26 Oktober 2023. Pertemuan itu pun mendapat sorotan dari Israel yang mengecam hal tersebut. Israel pun meminta Rusia untuk mengusir Hamas dari negaranya. Delegasi Hamas mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan mengenai pembebasan sandera asing, di mana di antara sandera tersebut terdapat warga negara Rusia yang saat ini ditahan oleh Hamas di Gaza. Anggota senior Hamas Abu Marzuk termasuk di antara mereka yang menghadiri pembicaraan tersebut. Kabar ini pun dikonfirmasi juga oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan sebelumnya bahwa ia telah mengadakan pertemuan di Qatar dengan para pemimpin politik Hamas. Pertemuan itu juga untuk membahas nasib para sandera yang ditahan oleh gerakan tersebut. Namun pertemuan itu pun membuat kesal Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Haitat, melalui unggahannya di akun X mengutuk pertemuan tersebut, sebab Moskow dianggap telah mendukung terorisme dan melegitimasi kekejaman Hamas. Ia bahkan meminta kepada pemerintah Rusia untuk mengusir Hamas dari negaranya. Diketahui Rusia memiliki hubungan dengan semua pemain kunci di Timur Tengah termasuk Israel, Iran, Otoritas Palestina, dan Hamas, kelompok militan yang menguasai Gaza. Moskow telah berulang kali menyalahkan krisis yang terjadi saat ini sebagai penyebab kegagalan diplomasi Amerika Serikat. Rusia pun menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta dimulainya kembali perundingan yang bertujuan untuk menemukan penyelesaian damai.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis video saat jet tempurnya melakukan serangan dahsyat. Serangan rudal oleh jet tempur itu meruntuhkan dengan cepat beberapa bangunan di Gaza. Bahkan serangan tersebut menewaskan wakil kepala intelijen dari Hamas, Shadi Barut. Video serangan itu pun dirilis oleh IDF pada Kamis 26 Oktober malam melalui akun X pribadinya. Tampak dari video sebuah rudal menghantam beberapa bangunan yang kemudian runtuh dengan cepat. Hal itu pun menyebabkan asap tebal mengepul ke langit. Dalam keterangan video itu dijelaskan bahwa jet tempur Israel dipandu oleh intelijen akurat dari Aman dan Sinbad. Atas serangan itu menewaskan wakil kepala Departemen Intelijen Hamas, Shadi Barut. IDF menjelaskan bahwa Barut bersama Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di jalur Gaza, merencanakan serangan mematikan di Israel pada 7 Oktober lalu. Lebih lanjut, menurut IDF, Barut juga menjabat sebagai komandan batalion di sektor Han Yunis. Barut juga memegang posisi di intelijen militer Hamas dan bertanggung jawab atas keamanan informasi organisasi tersebut. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas hubungan intelijen demi kepentingan organisasi. Hamas pun belum berkomentar atas serangan rudal Israel yang diklaim menewaskan Barut. Pasukan Hamas menghujani rudal kota-kota di Israel pada Kamis 26 Oktober malam. Rudal-rudal itu pun setidaknya mengenai 9 kota di Israel, satu di antaranya adalah Tel Aviv. Kota di dekat Tel Aviv yakni Be'er Yaakov juga terkena dampak dari rudal tersebut. Inilah detik-detik rudal dari Hamas jatuh dan meledak di Be'er Yaakov. Insiden ini menunjukkan bahwa rudal Hamas tak mampu dicegah oleh Iron Dome Israel. Dalam video tampak roket itu meledak dan menciptakan kebakaran besar. Terlihat api sangat besar dan asap membumbung tinggi. Kota lain yang diserang oleh rudal Hamas ialah Petah Tikva, Jaffa, Bnei Brak, Rishon Lezion, Ramat Gan, Herzliya, Holon, dan Givatayim. Sebelumnya, Hamas juga telah menyerang Tel Aviv pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video beredar, terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen di Rishon Lezion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Selain itu, akibat serangan itu pun setidaknya ada 6 orang yang terluka. Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, mengungkapkan kondisi para pasukannya setelah 20 hari berperang. Ia menyebut kondisi prajurit militan Palestina itu dalam kondisi prima. Namun berbeda dengan Israel yang diklaim telah mengalami kelelahan. Perlawanan yang dipimpin oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, melanjutkan serangannya dan menjaga perbatasan. Ditegaskan Haniyeh bahwa Al-Qassam masih dalam kondisi yang sangat baik. Ia mengatakan bahwa Israel tidak akan dapat pulih karena strategis dan kekalahan yang telah dideritanya. Haniyeh pun menekankan bahwa pertempuran ini akan mengubah jalannya sejarah dan bergerak menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi dari rakyat Palestina yang menderita ketidakadilan sejarah. Sementara itu di sisi lain, pejabat senior Amerika dan militer Israel mengatakan bahwa tentara Zionis sudah mencapai batas kemampuannya. Pasukan Israel disebut telah hampir mengalami kelelahan selama berperang 20 hari. Padahal operasi di Gaza ditafsir memakan waktu berbulan-bulan. Diketahui bahwa perang Israel dengan Hamas pecah sejak 7 Oktober lalu, di mana pasukan Israel gencar melakukan penyerangan di jalur Gaza hingga memakan korban sampai lebih dari 7.000 jiwa. Sementara Hamas melakukan serangan ke kota-kota di Israel. Perang ini pun meluas dengan adanya pasukan di luar Israel dan Palestina yang ikut berperang seperti Hizbullah, pasukan dari Lebanon. Markas militer dan pasukan Amerika Serikat yang ada di Irak dan Suriah menjadi target dari militan yang membela Palestina. Hal itu lantaran Washington yang memberikan dukungan kepada Israel dalam perang melawan Hamas. Markas militer Amerika Serikat itu pun telah diserang dengan rudal sampai belasan kali. Perlawanan Islam di Irak mengatakan bahwa mereka menargetkan pasukan Amerika di dekat bandara internasional di wilayah Kurdistan, Irak. Serangan yang dilancarkan pada Kamis 26 Oktober itu dilakukan menggunakan 2 drone. Ketika operasi Badai Al-Aqsa memasuki 3 minggu, kelompok perlawanan terus menargetkan basis pendudukan Amerika Serikat di Suriah dan Irak.
di mana sebelumnya mereka mengumumkan telah melancarkan operasi mereka untuk mendukung Gaza yang sedang berperang melawan Israel. Perlawanan Islam juga mengaku bertanggung jawab untuk menargetkan pasukan Amerika Serikat di Al-Shadadi di pedesaan Al-Hasakah di Suriah. Atas serangan tersebut, Washington mengakui sejauh ini 30 personel militernya telah terluka dalam serangan yang telah berlangsung selama 10 hari berturut-turut. Sebelumnya, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.